Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pengurus Harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus Jamaah Muawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, Bapak Agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus hari Perendekan Dayun, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir rahimakumullah. Kembali kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ja'alna minal abidin az-zakirin wasyakirin li ni'amika zahiratan wa batinatan wa sabbitna ala ta'atika fi kulli waqtin wa halin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhumah, berkata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepada Abbas dan anaknya, yakni Abdullah atau Ibnu Abbas. Lahu wajhani, ya, di dalam ayat sebelum, ya, sampun terbaca wala zikrullahi akbar. Nah, di dalam ayat niki berzikir kepada Allah akbaru, yakni lebih besar faedahnya, nilainya. Nah, nepi kena ayat ni wajhani, ada dua kelebihan, keutamaan zikir kepada Allah, ada dua keutamaan sebut di dalam riwayat Ibnu Abbas. Bisa dua niki, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, anna zikrullahi ta'ala lakum, ya, bahwasanya zikirnya Allah, ya, kepada kalian. Artin kita berzikir kepada Allah, Allah berzikir kepada kita, ya. Allah, kita mengingat Allah, Allah mengingat kita, ya. Nah, tersebut di dalam kelebihan zikir saat pertama, bahwa zikirnya Allah kepada kalian atau ingatnya Allah kepada kalian a'zamu, lebih agung, min zikrikum iyahu, daripada mengingat kalian kepada Allah. Nah, kan tersebut di dalam ayat sampun terbaca, fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatmu. Nah, manik nasihat Allah, Allah akan mengingat kita kalau kita mengingat Allah. Nah, kita mengingat Allah solah, tapi jauh lebih solah Allah mengingat kita, ya. Lamun tuh teringat sida-sida Allah, maka tanda yang pelunggu sami niki aman, tanda kita selamat. Wal akharuna, saat kedua kelebihan atau makna ayat
atau fadilah zikir niki lebih utama, ya. Anna zikrallahi a'zamu min kulli ibadatin siwahu, ya. Bahwasanya zikir kepada Allah lebih utama dari setiap ibadah-ibadah. Berarti makin kan pelunggu sami kumpul zikir ingat Allah lebih utama dari sekian ibadah lain. Niki siwahu ila ghairi zalika, selainnya dari setiap ibadah, siwahu, nggih, ila ghairi zalik, kepada selain yang demikian itu, minal ayat, dari ayat-ayat. Jadi loe tersebut ayat-ayat tentang keutamaan kelebihan zikir, nggih. Wa qala Rasulullah sallam, bersabda baginda Rasulullah, zakirullahi fil ghafilin, okay. Orang yang berzikir kepada Allah fil ghafilin, ya, yakni di kalangan orang-orang yang lalai, loe dengan lalai, tetapi kita berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang lalai. Di saat banyak orang yang lalai kepada Allah, kita menjadi bagian orang yang zikir. Makin niki kasih loe manusia sibuk dengan urusan segala macam, kita menjadi bagian dari orang yang berzikir di tengah-tengah banyak yang lalai. Teibaratan si baginda Rasulullah kasyajaratil khadra, seperti pohon yang hijau, fi wasatil hashimi, di tengah tangke yang kering, di tengah kekeringan, nggih. Arak ladang kering, bu arak sekek lolon kayu sak tumbuh hijau. Nikilah gambaran dengan sak zikir di tengah-tengah kelalaian manusia. Berarti solah nik, nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, zakirullahi fil ghafilin, orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai, kal muqatili bainal farrina, seperti orang yang berjuang atau seperti pejuang, okay. Bainal farrina, di antara orang-orang yang melarikan diri arak dengan perang, builoi dengan sak kabur, tetapi ada sebagian orang yang terus berjuang, berperang menegakkan agama Allah. Maka orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai, maka diibaratkan seperti orang yang berjuang di tengah-tengah orang yang melarikan diri. Berarti orang niki mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, bersabda baginda Rasulullah, yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman. Ini kita sebut hadis qudsi, arak teparan hadis yang makna lafaznya langan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang maknanya dari Allah, lafaznya dari baginda Rasulullah. Hadis qudsi, Nabi firman Allah niki, ana ma'a abdi, ma zakarani wa taharrakat syafatahu bi. Aku manikasidah Allah bersama hambaku, ma zakarani, selama hambaku itu mengingatku. Niki kelebihan zikir dengan sak zikir, yakni bersama Allah. Aku bersama hambaku yang berzikir kepadaku, yang mengingatku. Selama hambaku ingat aku, maka aku bersama hambaku itu. Wa taharrakat syafatahu, dan bergerak dua bibirnya bi untuk berzikir kepadaku. Barasa laksana tele malam makin ini terus kita ucapkan kalimat-kalimat zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Lamun tuah bersama Allah, berarti pegawaian niki pegawaian sak salah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah, ma amalu ibnu Adam, ma amala ibnu Adam min amalin, ya. Tidaklah anak manusia itu melakukan suatu amalan, min amalin, dari amalan, ya, anjalahu, yang menyelamatkan bagi ibnu Adam itu, min azabillahi, dari azab Allah, min zikrillahi azza wa jalla, yakni daripada zikir kepada Allah azza wa jalla. Artin dari sekian banyak amal-amal, zikir kepada Allah adalah amalan yang menyelamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selamat dari azab Allah, salah satu cara yakni memperbanyak zikrullah. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, yakni para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad, dan tidaklah jihad. Jarin Nabi lebih mengunggulkan zikir, sampai para sahabat bertanya, yuk berembil lemu jihad ya Rasulullah, fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah berembil ya Rasul. Qala walal jihadu fi sabilillah, kalah meskipun berjihad di jalan Allah. Misalnya dua pilihan, lalu perang, berjuang melawan orang kafir di jalan Allah dibandingkan dengan zikir, maka dalam hadis niki jauh lebih menyelamatkan zikir daripada berjihad. Jadi lebih utama zikrullah dari jihad di jalan Allah. Ini dalam hadis ini. Illa antudroba bisayfika, kecuali, artinya kecuali jihad itu akan mampu mengalahkan zikir, kecuali jikalau engkau dipukul atau ditebas, bisayfika, dengan pedangmu, hatta yang qati'a, sehingga terputus pedang itu, summa tudriba bihi hatta yang qati'a, summa tudriba bihi hatta yang qati'a. Niki sampai telu kali, dia berperang melawan orang kafir sampai pedangnya terputus atau terpatah. Niki pedangnya patah 3 kali, ya bun, sampai mengungguli kelebihan daripada berzikir niki. Jadi tidak lelah lalu dengan perang, berjihad di jalan Allah, sekadar hadir majlis zikir, dalam keadaan berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, maka melebihi dari berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyarta'a fi riyadil jannah, barang siapa yang ingin, yang suka, ya, ayyarta'a fi riyadil jannah, untuk menikmati, ya, di taman surga, saya sak mele demen hidup senang berada di taman surga, falyuksir zikrullahi azza wa jalla, maka hendaklah ia memperbanyak zikir pada Allah SWT. Lemak dalam kubur arak teparan taman surga. Saya sak mele mau nikmati taman surga dengan segala kenikmatan, perbanyak zikir. Wa su'ila Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasul, ayyul a'mali afdal, amal-amal Nabi sak paling utama. Dari sekian banyak amal-amal Nabi, amalan sak paling utama. Faqala, maka menjawab Nabi salat, anta muta wa lisanuka radbun bi zikrillahi ta'ala azza wa jalla, engkau meninggal dunia namun lisanmu selalu basah
dengan menyebut berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nikilah amalan yang utama. Lamun tuah biasa zikir, basah bibir dengan menyebut nama Allah sampai akhir hayat, maka itulah amal yang paling mulia. Maka ndak terbaik lalai lupa, ndak sampai ndak tahu sebut kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Sebab dalam hadis sahih jelas, lamun narak sopok dengan meninggal, bu tahun sebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, tamu surga. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Saya tahu sebut la ilaha illallah di akhir hayat, surga. Lagu sajari pertanyaan berembih tentang tahu baca la ilaha illallah di akhir hayat. Maka cara niki harus tepiak kebiasaan, harus kebiasaan lisan teniki untuk terus berzikir kepada Allah. Lamun tuah biasa, insyaallah akhir pun kita akan sebut kalimat niki. Namun tuah tahu sebut la ilaha illallah, itulah nikmat yang paling bahagia ketika di akhir hayat menyebut kalimat salah niki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah, asbih wa amsi, yakni berpagilah. Artinya saat pagi ada baik, pagi ini arak jak tegawe. Wa amsi, dan bersore, sorelah niki. Wa lisanuka radbun bi zikrillah, dan lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Artinya datang pagi zikir, datang sore zikir, jadi ndak tak lupa ingat Allah Subhanahu wa taala. Tusbih wa tumsi, maka pagi dan soremu, wa laisa alaika khati'atun, dan tidaklah terhadapmu itu khati'atun, kesalahan. Arti lemumuh di pagi hari, di sore hari kerang basah lisan dengan zikir, maka di pagi dan di sore harimu itu maka terbebas langan salah, terbebas langan dosa. Niki kelebihan selanjutnya, yakni tentang zikir. Pertama kelebihan zikir niki adalah nabi teibaratan seandainya zikir di tengah orang lalai, teibaratan barak pejuang, yang di antara orang-orang yang melarikan diri. Terus disebut orang yang berzikir akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Terus disebutkan berzikir niki adalah amalan yang bisa menyelamatkan hamba Allah dari azab atau siksa dari Allah. Dan zikir niki kelebihan lebih mulia daripada jihad di jalan Allah. Dengan sebab berzikir nanti kita akan mendapati, menikmati riyadul jannah, taman surga. Dengan berzikir adalah amalan yang paling utama, yakni ketika akhir hayat tahu sebut kalimat la ilaha illallah. Dan selanjutnya dengan berzikir di waktu pagi, di waktu sore, maka menyebabkan laisa alaika khati'ah, dia narak dosa. Pagi dia narak dosa, sore dia narak dosa lah. Ilui kelebihan keutamaan berzikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya kelebihan bersabda baginda Rasulullah, li zikrillahi azza wa jalla, hendaklah berzikir kepada Allah bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan petang. Afdalu, lebih utama, min hatamis suyufi, fi sabilillahi, daripada patahnya pedang di jalan Allah. Artinya saat berperang patah pedang, saking lelah berjuang, buat tematik wah niki wah kalah tak tematik, ternyata jauh lebih utama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min i'ta'il mali, dan lebih utama dari memberikan harta sahan yang berlimpah.
Luik kepeng bisit sangkur bersedekah jauh lebih utama zikir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah berfirman, idza dzakarani abdi fi nafsihi, apabila hambaku menyebutku fi nafsihi, di dalam dirinya, yakni dengan sirnya, ya. Wa zakartuhu fi nafsi, maka aku ingat hambaku itu fi nafsi, yakni di dalam diriku, dalam sirku. Ada hamba berzikir dengan sir, Allah jawab berzikir kepadanya dengan sir. Wa idza zakarani fi malain, dan apabila hamba berzikir kepadaku, ya, fi malain, yakni dalam satu keramaian, ya, barak makin niki fi malain, kelompok banyak, luik kanca, membutuhkan mengeluarkan suara, ya. Zakartuhu fi malain khairin min malaihi, maka aku pasti akan mengingat, menyebut hamba itu di keramaian, ya, atau di kelompok besar yang jauh lebih baik, lebih solah dari kelompoknya. Makin niki kita berzikir menyebut nama Allah luwe kanca, maka Allah pun akan menyebut nama kita di hadapan makhluk yang jauh lebih mulia, tentu para malaikat, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ia tersebut aran-aran biasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza taqarraba minni shibran, dan apabila hambaku mendekat kepadaku shibron, sejengkal. Niki gambaran seandainya arak sapa hamba mendekat kepadaku shibron, sejengkal, taqarrabtu minhu zira'an, aku pasti mendekat, ya, mendekati hambaku zira'an, yakni satu zira'. Wa idza taqarraba minni zira'an hasta, dan apabila hamba mendekati dariku zira'an satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku mendekati hambaku ba'an sedepa. Jarin semakin hamba mendekat kepadaku, maka aku akan mendekat kepadanya. Seandainya hamba mendekat dengan kecepatan, anggaplah motor 100 km, Allah 1000 km per jam hawa. Ketika ada hamba mendekat kepadaku sejengkal, itu biluan manik di sisi Allah, yakni dengan sehasta. Seandainya hamba sehasta, saya sedepah. Niki gambaran bahwa selama hamba niki berusaha berjuang untuk dekat dengan Allah, maka Allah akan mempercepat untuk lebih dekat lagi dengan hambanya niki. Wa idza masya ilayya, dan apabila hamba, ya, berjalan menuju aku manik lisida Allah, harwaltu ilaihi, ya, aku berlari kepadanya. Arah hamba mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku mendekat kepada hambaku dengan berlari. Bukan berarti Allah berlari buat tajak bayangan, pelai nenek berbentan, bukan, bahasa isyarat, ya, yakni untuk memudahkan kita betapa kasih sayang Allah luar biasa. Hamba dekat kepada Allah dengan cara maka Allah lebih lagi dekat kepada hambanya dengan yang lebih dekat lagi, ya. Yakni bil harwalati, niki artinya dengan berlari, suratal ijabah, yakni cepatnya pengabulan, ya. Baru gambaran lemun hamba mendekat kepada Allah dengan berjalan kaki, maka Allah dengan berlari, artinya Allah segerakan di dalam pengabulan nepi pun sak kemelek ni si hamba-hamba, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu azza wa jalla, 7 yang Allah berikan naungan kepada mereka, fi zillihi,
yakni di dalam naungannya, yauma la zilla illa zilluh, pada hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah SWT. Lema ejelo kiamat tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Tinggal terbayangan langan makin nggih. Padang mahsyar sampun toh bahas. Datar, tanah putih, tidak ada pohon, tidak ada tebing bukit, lembah, datar selepuan. Dia ada bebetu-betuan satu jak nyebu seandainya kepanasan. Ada naungan, tetapi naungan yang disiapkan oleh Allah SWT terutama kepada 7 golongan. Tinggal tepeta makin ada terbaik mau salah satu atau selepuan 7 golongan ni nggih. Ambil sak 7 golongan ni nggih, atau salah satu dari 7 golongan ni nggih. Min jumlatihin, di antara jumlah mereka itu rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu min khasyatillah. Niki salah satu dengan sama naungan lemak elejelo kiamat, yakni ada seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan kesunyian. Misal bareng tues jam telu kita mengingat Allah, berzikir, buat ingat dosa salah, fafadat ainahu, maka menetes air matanya, min khasyatillah, karena rasa takut kepada Allah. Maka dia mendapatkan naungan lema elejelok ya. Ini kirun kelebihan dari zikir pada Allah SWT. Wa qala Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu, bersabda baginda Rasulullah, ala unabbiukum, maukah aku berikan informasi kepada kalian, bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik amal kalian, wa azkaha, dan sepaling suci amal kalian, inda malikikum, di sisi Tuhan kalian, wa arfa'iha, dan yang lebih mengangkat akan amal-amal itu, fi darajatikum, di dalam derajat kalian, wa khairil lakum, dan sebaik-baik untuk kalian, min i'ta'il wariki, dari memberi perak, wa zahabi, dan emas, wa khairil lakum, dan lebih baik untuk kalian, min antal qaum, dari bahwa kalian bertemu aduwakum, akan musuh kalian, fatadribuna a'naqakum, maka kalian menebas leher kalian. Qalu, mereka berkata, mereka bertanya, wa mazaka ya Rasulullah sallam, apa itu ya Rasulullah? Qala zikrullahi azza wa jalla daiman, berzikir kepada Allah setiap waktu, setiap saat, terus menerus. Lah, iya ruang kelebihan niki, berzikir kepada Allah terus menerus. Kelebihan niki dibandingkan dengan Nabi jauh lebih mulia daripada Nabi. Amalan yang bisa mengangkat derajat kalian, birun amal-amalan yang bisa mengangkat derajat kalian, lebih baik dari perak. Engkau berikan perak dan emas, masih unggul zikir kepada Allah. Terus endah, kalian bertemu dengan musuh belum sampai tebas leher mereka, termasuk jauh lebih unggul berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarin tidak perlu lelah bersedekah emas perak luik-luik, atau lalu berjihad yang bisa mengorbankan diri kita meskipun untuk fisabilillah. Ternyata dalam hadis-hadis niki lebih utama, lebih afdal zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu zikri, barang siapa yang sibuk akan orang itu zikri, yang berzikir kepadaku, seisa sibukan diri dengan berzikir kepada Allah, an mas'alati, daripada meminta kepadaku, ataituhu,
maka aku beri orang tersebut afdhala ma u'tiya as-sa'ilin, yang lebih utama dari apa yang diberikan kepada yang meminta-minta. Nabi makna arak sopok dengan zikir dan puruk la ilaha illallah, pokok kalimat-kalimat zikir. Bu arak dengan saat kedua berdoa dan puruk ya Allah nunas seleput lunas. Ternyata jauh lebih afdal ya orang yang sibuk berzikir daripada dengan sibuk lalu doa. Dengan sebab dia berzikir maka Allah akan berikan yang jauh lebih banyak dari sekadar apa yang akan diberikan napiaran ganjaran oleh Allah kepada yang minta. Seandainya dengan sabodo niki nuna sehat, nuna sempat, nuna rezeki, nuna segala macam, maka ketika ada orang yang selalu berzikir meskipun di luar berdoa barak sabaru, maka Allah akan berikan yang jauh lebih banyak. Dia nampak sekadar saya nending-nending doang, tapi jauh lebih banyak dari yang sekadar diminta oleh orang yang meminta. Wa qala al-Fudail, berkata Imam Fudail, balagona anna Allah azza wa jalla, telah sampai kepada kami bahwa Allah SWT qala, berfirman, ya abdi, wahai hambaku, uzkurni, ingatlah aku, sebut ke aku, zikirlah kepadaku, ba'da subhi sa'atan, setelah subuh, sa'atan yakni sesaat atau satu waktu. Intit zikir selesai sembahyang subuh, wa ba'dal asri, dan juga setelah asar sa'atan, akfika ma bainahuma, niscaya aku akan cukupi engkau ma bainahuma, apa yang ada di antara keduanya, yakni antara subuh dan asar. Misal makin ngasih teh subuh butuh zikir, ingat Allah SWT, datang waktu asar butuh zikir kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan di antara keduanya. Langan subuh sampai asar, insya Allah Allah akan cukupi, terpemudah rezeki, kelancaran, sehat, segala macam. Pokok ingat Allah. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, innallaha azza wa jalla yaqulu, sungguhnya Allah SWT berfirman, ayyuma 'abdin ittala'tu ala qalbihi, yakni di mana hamba yang aku lihat ala qalbihi, di hatinya, fara'aitul ghaliba alaihi, maka aku melihat al-ghaliba alaihi, yang mayoritas alaihi atas hamba itu, at-tamassuka, yakni berpegang bizikri, dengan mengingatku. Jarin arak sopok hamba yang hatinya lebih banyak, hatinya itu berpegang untuk terus berzikir kepada Allah. Tawallaitu, maka aku mengurus, siasa tahu akan urusannya. Lemun wah ate sopok hamba niki zikir, Allah yang atur urusan. Lemun Allah yang ngatur urusan, aman, selesai. Lamun manusia atur urusan, sengken bo selesai apapun. Tapi kalau Allah yang mengatur urusan hamba itu, maka apapun kemelek terpelancar. Sida-sida Allah selama dalam hati niki at-tamasuk bizikri, yakni berpegang untuk terus mengingat Allah. Arak segala macam Allah, berkemelek Allah, ya Allah doang lin sandaran segala macam ron keinginan. Wa kuntu jalisahu, dan adalah aku, kata Allah SWT, jalisahu, teman duduknya. Lamun wahai dalam atin ada aku, kata Allah, maka aku menjadi teman duduknya. Membelain Allah ada di sampingnya, berarti aman. Taik motor, Allah di sampingnya, aman perjalanan. Ketika dia duduk bersama siapapun, Allah akan terus menjaganya.
wa muhadasahu, dan juga aku menjadi muhadasahu, teman bicaranya. Ketika dia berbicara, ya pasti mengandung kalimat sak solat, terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anisahu, dan juga aku adalah teman akrabnya. Wa kuntu anisahu, aku adalah teman akrabnya. Gitu. Lemon wah Allah teman kita, insyaallah ndak terjak tersesat. Lemon manusia batur kadang pas mai doang ton baturan gua mun wah engkah ara kepentingan engkah kancia malah tersesat. Gitu. Maka sebaik-baik teman adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jangan sampai ya, ketika kita cinta kepada bija, maka secinta-cinta kita kepada anak kita tidak kita bisa menjaganya. Seandainya nelek balik doang masih ndek tebau jaga. Arak baik gawe seandainya tetap. Apalagi pas nelek luah balik atau bebaturan kancil dengan ndek jelas. Maka serahkanlah kepada zat yang selalu, yang maha hidup, yang maha mendengar, maha menyelamatkan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah sebaik-baik tempat kita menyandarkan nepirun hajat keinginan. Dan ketika tiang pelunggu sami makin seandainya tertukul bareng, niki sampai bersentuhan jengkut, apa yang kita inginkan tidak diketahui oleh di sebelah kita. Kadang nendek deman elek, ruan penampakan bagus, lagu dalam angan ternyata berbeda. Inilah sifat manusia. Kadang sopok manusia niki menyebutkan aib kesalahan temannya. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang terus menjaga aib hambanya. Sampai disebut di dalam sebuah hadis, arak hamba melakukan kesalahan di malam hari, Allah tutup aibnya, dia tidak tetap. Lagu saran manusia malah dibongkar aib diri, atau arak batun bongkar aib batu. Padahal Allah tutup, sehingga salah satu dosa yang tidak dikabul, tidak diampuni oleh Allah, ketika arak sopo dengan gawe dosa, Allah tutup dosa, tetapi dia sendiri yang mengungkit dosa, memamerkan dosa. Kan ya zaman makin iki ya pameran dosa, menampakkan dosa, diperlihatkan kepada orang, terpuji-puji, padahal terpuji ini adalah suatu yang mungkar atau yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki kelebihan-kelebihan daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis-hadis. Alamat sambung wa qala al-Hasan sampai terus ila akhiril wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ad. Selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, untuk keberkahan majelis niki, mari kembali kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada guru kita Umina dan Nina Ahmad, keluarga yang mendahului yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya diampuni, dan ruhnya diterima Allah SWT, dijadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Dan kepada bija jari, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan kepada jamaah yang berinfak, bersedekah, mudah-mudahan menjadi amal jariah di sisi Allah SWT. Dan mudah-mudahan Allah turunkan rahmat, keberkahan, nilai gum tempat di hormati. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy